Jadi kita itu hanya pasrah aja karena takut. Sebenarnya kebanyakan seperti itu. Kalau memang kita berontak, kita sayang sama diri kita sendiri, jalan apapun pasti akan kita lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya mau coba berdiskusi ya, diskusi secara terbuka tentang satu masalah yang akan saya bahas. Ya, seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman juga udah tahu ya, seorang TKW atau seorang pekerja asal Myanmar meninggal secara mengenaskan karena disiksa oleh majikannya. Nah, dan dia itu dibiarkan kelaparan gitu, disiksa lahir dan batinnya. Tapi hebatnya si TKW asal Myanmar ini, dia bisa bertahan sampai 10 bulan, sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang sangat memprihatinkan teman-teman. Ya jelas sangat memprihatinkan ya. Ya kalau kita cermati dalam berita sih, si TKW asal Myanmar ini dia tidak ada fasilitas menggunakan handphone, juga tidak mendapatkan libur ya, maksudnya tidak ada off day gitu. Dan dia juga baru pertama kali datang ke Singapura. Ya sehingga kita semua tahulah bahwa dia tentunya banyak kesulitan untuk berkomunikasi ya, sama seperti saya juga waktu pertama kali datang itu ya sulit banget untuk berkomunikasi ya. Tapi karena kita kan orang Indonesia ya, sedikit-sedikit lah bisa bahasa Inggris, atau majikan juga rata-rata kan sedikit mengerti bahasa Melayu. Jadi meskipun kita ngomong pakai bahasa Indonesia, ya majikan tuh ada yang ngerti gitu. Nah berbeda dengan yang orang Myanmar ini kan, saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya gitu. Kalau kayak Filipina kan emang dia pandai berbahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesia kan sama gitu, hampir mirip dengan bahasa Melayu. Nah kita kembali lagi ke intinya ya. Jadi si majikannya itu pernah komplain ke agensi tentang kerjaan dia, dan mereka menawarkan replacement gitu, tetapi selalu ditolak. Nah agensinya juga udah 2 kali menghubungi dia, tetapi tidak pernah mencium adanya sesuatu yang salah. Jadi agensi tuh kayak gak mencurigai atau kayak gimana, karena ya biasa aja gitu, kelihatannya biasa aja gitu. Nah terus si waktu dia itu medical ke dokter, jadi si dokter itu menemukan luka di sekitar matanya tetapi tidak melakukan tindak lanjut. Ya maksudnya dokter mungkin gak mau sok tahu atau bagaimana gitu. Dan parahnya majikannya adalah polisi. Maksudnya majikan yang laki-lakinya itu sebenarnya adalah polisi, tetapi majikannya itu tidak melindungi dia. Padahal kan dia polisi, harusnya lebih tahu gitu ya, lebih tahu hukum atau kayak gimana. Atau jangan mentang-mentang majikan polisi terus istrinya mau seenaknya dia juga ngebiarin aja kan. Yang rugi siapa? Kalian juga kan. Kalau udah ketahuan kayak gitu, sekarang PRT-nya meninggal kan majikan juga yang kena hukuman. Nah jadi di sini saya mau bahas tentang ya beberapa pertanyaan atau diskusi ya yang menurut saya nih. Yang pertama, apakah menurut teman-teman agensi atau MOM perlu melakukan home visit setidaknya 3 bulan sekali untuk mengetahui keadaan kita? Nah untuk teman-teman yang setuju silahkan berkomentar, atau yang teman-teman yang ada di Singapura di sini yang menonton video ini silahkan kalian share ya, agar mungkin maksud saya tuh agar diskusi ini tuh bisa sampai ke agensi-agensi atau ke MOM gitu, agar suara kita itu didengar kayak gitu, setuju atau tidaknya gitu. Seandainya agensi atau MOM melakukan home visit ya setidaknya atau sesekali lah, 3 bulan sekali lah kayak gitu.
nggak apa-apa ya, agar tahu aja keadaan kita kayak gimana. Ya kalau majikan bagus, majikan baik ya alhamdulillah, tapi kan takutnya majikan nggak baik, terus kita takut, kita nggak berani ngapa-ngapain, jadi kita hanya pasrah aja. Nah seperti orang Myanmar ini kan, ya mungkin kalau sebagian orang, menurut saya mungkin kalau sebagian orang ya bisa ngelawan atau bisa kabur ya, atau melakukan hal apapun gitu, itu sebagian orang. Tapi kan ada lagi sebagian yang emang bener-bener takut gitu. Makanya si TKW asal Myanmar ini kan sampai meninggal ya karena itu, karena dia tuh mungkin selain gak bisa berkomunikasi, dia juga takut gitu. Mau kabur nggak bisa karena dia takut sama majikannya, terus mau ngomong sama orang lain dia juga nggak bisa, itu karena dia ada rasa takut. Tapi ada lagi kan sebagian yang kalau emang udah dapat perlakuan yang nggak baik dari majikan, pasti kabur. Atau nggak bisa kabur, misalnya pintu dikunci, nggak ada HP lah misalnya gitu, nggak ada HP, ya bisa ngirim surat atau ke orang atau gimana, pastinya ada aja jalan gitu. Kalau emang orang itu nggak nggak merasa takut kayak orang Myanmar ini, pasti akan ada aja jalan, akan ada aja celah untuk kita keluar dari rumah majikan yang seperti itu, untuk membebaskan diri kita sendiri. Pasti ada aja jalan. Oke, kembali ke pertanyaannya. Sekarang yang kedua, jika salah satu di antara kita mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan, dan pada saat itu kita menemukan celah untuk meminta tolong, hal pertama kali yang akan kalian lakukan apa? Jika itu terjadi pada diri kita ya, hal pertama yang akan kalian lakukan apa? Ini di luar ya seperti yang saya bilang itu, ini kalau misalnya nggak pegang HP, seperti yang orang Myanmar ini alami kan, dia nggak ada pegang HP, dia nggak ada off day, terus dia juga kayak di rumah tuh ya kayak dikunci gitulah, kayak di penjara ibaratnya kayak gitu, nggak ada HP, nggak ada off day. Nah pertama kali yang akan kalian lakukan apa? Yang ketiga, antara teman-teman adakah yang paham cara untuk meminta tolong pada lembaga terkait tentang derita yang teman-teman alami? Seperti yang saya bilang, ini kalau kita yang mengalami, apakah teman-teman paham bagaimana cara menghubungi lembaga terkait tentang derita yang kita alami? Misalnya kita mau menghubungi polisi atau kita mau ke MOM, kayak gitu, lari ke MOM atau ke KBRI karena disiksa atau kayak gimana. Teman-teman paham gak atau tahu gak gimana caranya yang lebih lebih cepat kayak gimana? Nah kalau menurut saya begini ya, kalau seandainya kita mendapatkan perlakuan seperti itu oleh majikan, ya seininya majikan gitu, katanya kan kayak di penjara atau kayak gimana, pasti akan ada celah gitu. Misalnya kita lagi buang sampah, apa kayak nganter anak sekolah, atau majikan lagi tidur, ya kita bisa lari. Kita buang sampah, kita bisa lari juga ke polis. Kalau misalnya majikan ngejar, ya kita bisa teriak aja, seolah-olah kita itu memancing warga kayak gitu, biar mendapatkan perhatian warga. Ada apa, pasti kan ditanya ada apa gitu. Kalau misalnya benar-benar kita mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikan, kan kita bisa tunjukkan di situ. Ya sebenarnya banyak cara juga, cuman semuanya itu memang tergantung dari bagaimana kitanya, takut atau tidak ya, berani atau tidak untuk melakukan pembelaan diri pada diri kita sendiri. Kadang kan sebagian orang yang mengalami itu, kekerasan seperti itu, apalagi dia sampai meninggal kayak gimana, itu karena kita sendiri ingin berontak tapi nggak bisa gitu. Jadi kita itu hanya pasrah aja karena takut. Sebenarnya kebanyakan seperti itu. Kalau memang kita berontak, kita sayang sama diri kita sendiri, jalan apapun pasti akan kita lakuin. Pasti akan selalu ada celah untuk kita membela diri kita. Nah jadi ya teman-teman,
kalau di antara teman-teman semua yang di Singapura mendapat perlakuan seperti itu, ya gak ada salahnya lah, gak apa-apa kita kabur, kita lapor polisi, itu gak dipermasalahkan, daripada kita harus kehilangan nyawa kita sendiri. Kita kan datang ke Singapura itu niat untuk bekerja ya, bukan untuk menyerahkan nyawa kita pada orang lain. Himbauan kepada semua teman-teman ya, agar berhati-hati kalau bekerja, dan kalau mendapatkan perlakuan seperti itu dari majikan, cepat-cepat aja lapor ke polisi atau bisa lari ke MON ya teman-teman. Baiklah, dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga ini semua tidak terjadi kepada kita para TKW Indonesia. Semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini, amin. Yaudah teman-teman, itu saja saran dari saya dan diskusi bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.